Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhan khair. Subhan nur. Kaifa halukum ayuhat tulab? Bi khair alhamdulillah. Kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah. Ana bi khair wa afiyah wa salama. Baik, hayya nabtada fi dirasatana fi hadzal yaum bi qiraatil bismillah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita semua memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya saya mengabsen teman-teman terlebih dahulu. Baik, nanti teman-teman yang saya panggil angkatkan tangan dan katakan hadir, gitu ya. Saudara Fajar. Hadir. Oke. Hadir. Saudara Habib. Hadir. Saudara Rizky. Hadir. Saudara Rohman. Hadir. Saudara Umam. Hadir. Saudara Rosyid. Hadir. Oke, alhamdulillah teman-teman diberikan kesehatan semua. Sebelum kita mempelajari susunan dari idhofah, teman-teman masih ingat apakah kemarin mempelajari apa? Materi tentang apa? Masih ingat kemarin mempelajari na'at dan man'ut. Ya, benar sekali. Oke, saudara Habib, yang diingat apakah itu na'at dan man'ut? Na'at dan man'ut yaitu sifat dan yang disifati. Ya, benar sekali. Jadi na'at dan man'ut itu sifat dan yang disifati. Na'at sebagai sifatnya dan man'ut sebagai yang disifatinya, ya. Harus perhatikan. Dalam na'at dan man'ut ini terdapat 4 persamaan. Agar keduanya sinkron terdapat 4 persamaan. Apa saja bisa disebutkan, saudara Rohman? Yang pertama apa? Sama i'rabnya. Ya, i'rabnya benar sekali. Saudara Rohim, yang kedua apa? Muzakkar dan muannas. Ya, muzakkar dan muannas. Yang ketiga? Mufrad, tasnya jamaknya harus sama. Ya, mufrad, tasnya dan jamak, ya. Terus yang keempat, yang terakhir. Itu sama dalam nakirah dan makrifat. Ya, nakirah dan makrifat, ya. Jadi ada 4 persamaan. Yang pertama dalam segi i'rabnya yaitu rafa, nasab, jar. Yang kedua apa? Muzakkar dan muannas. Dan yang ketiga mufrad, tasniyah, jamak. Dan yang keempat, yang terakhir nakirah dan makrifat. Ada 4 persamaan, ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi susunan idhofah. Jadi susunan idhofah itu apa? Susunan yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Itu dinamakan susunan idhofah. Oke, saya akan mencontohkan di sini dengan lafal Kitabu Zaidin. Ya. Di sini kelihatan ya? Ada lafal Kitabu Zaidin. Lafal kitabu ini sebagai mudhof dan lafal Zaidin ini sebagai mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih. Susunan keduanya ini dinamakan dengan susunan idhofah, ya. Susunan idhofah. Oke. Dalam susunan ini jadi ada mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ini bisa terjadi atau terjadi 3 wajah. 3 wajah ini bisa berharokat selain sini kan kita menuliskan harokat dhammah, ya. Nah, ini bisa selain harokat dhammah bisa 2 harokat lagi, harokat fathah dan kasroh. Karena ini termasuk kalimat apa? Kalimat isim. Kalimat isim. Nah, kalimat isim itu kan bisa masuk dalam kalimat ini i'rab rafa, nasab dan jar. Oke. Terus yang lafal sebelahnya ini kan apa? Dinamakan kalimat apa?
kalimat isim. Isim. Terus kan ini mudhof, yang sebelahnya apa berarti? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih ya. Dalam mudhof ilaih ini hanya bisa diharakati dengan kasroh ataupun irobnya memiliki di irobi dengan irob jer ya, dengan irob jer. Jadi jika yang mudhof bisa 3 irob, jadi irob rofa, nasab, jer, dan yang sebelahnya sebagai mudhof hanya bisa di irobi jer karena menjadi mudhof ilaih. Oke. Ya. Saya akan menanyai satu-satu yang mungkin teman-teman lebih jeli lagi. Oke, saudara Rizky. Kalimat yang pertama dan yang kedua ini kan dinamakan apa? Yang pertama kalimat apa? Kalimat mudhof. Mudhof. Yang kedua? Mudhof ilaih. Saudara Rohman, kedua kalimat ini jika dijadikan satu itu menjadi susunan apa? Idhofah. Susunan idhofah. Benar sekali ya. Untuk saudara Rosyid, lafal kitab ini bisa berharokat berapa harokat? 3 harokat. Benar sekali. Apa saja saudara Fajar? Lafal kitabku. Itu dhamma, Kemudian fathah, terus kasroh. ya kasroh. Jadi 3 ya. Diperhatikan pokoknya. 3 harokat. Oke, yang kedua ini, yang pertama kan mudhof ya. Yang kedua kalimat apa saudara Habib? Kalimat apa? Mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Benar sekali. Jadi mudhof ilaih. Harokat dari mudhof ilaih ini kalau yang lafal Zaidin ini harokat apa saudara Fajar? Harokat jer. Harokat jer itu irobnya Mas. Harokat kasroh. Ya, harokatnya kasroh tain ya, karena 2 harokat jadi taini. Harokat kasroh tain. Oke. Alhamdulillah sudah bisa semua insyaallah. Kemudian saya akan memberikan contoh lagi, 4 contoh ya. Ini saya tuliskan. Ya. Dari contoh ini ada 4, saya berikan 4 contoh untuk mereview teman-teman apakah sudah mumpuni dalam mempelajari na'at dan man'ut dan mudhof ilaih. Perhatikan ya, saya tanya satu-satu. Di sini ada lafal apa? Ini saudara Rohman aja. Apa? Baca Mas. Al-baladu at-tayyibu. Ya. Yo sama-sama. Qalidun sawiyah. Al-baladu at-tayyibu. Sekali lagi. Al-baladu at-tayyibu. Ya, al-baladu at-tayyibu. Al-baladu at-tayyibu ini harus perhatikan harokatnya ya. Ini termasuk sunan apa saudara Fajar? Na'at man'ut. Ya, na'at man'ut. Mana na'atnya saudara Rosyid? Ayo, mana? At-tayyibu. Ya, benar sekali, atau ibu. Terus man'utnya saudara Umam? Al-baladu. Ya, lafal al-baladu. Jadi na'at dan man'ut ini susunan dari na'at man'ut. Harokatnya diperhatikan, ciri-cirinya sama dalam i'rab, Dalam i'rab, mufrad, mudzakkar, muannas, muannas. Terus nakirah dan marifatnya ada al, di belakangnya al sama-sama al ya, harus diperhatikan. Terus contoh yang kedua ini saudara Rohman, ini coba dibaca apa? Darul Arqami. Ya, lafal dan arqami, yuk sama-sama kita membacanya. Darul Arqami. Soalnya lagi. Darul Arqami. Ya, Darul Arqami ya. Darul Arqami ini termasuk susunan apa saudara Rohim? Radofah. Ya, susunan idhofah. Mana mudhofnya saudara Habib? Mudhofnya daru. Ya, lafal daru ya. Daru. Lafal daru ini bisa berharokat berapa harokat? Pak saudara Fajar? 3 harokat. Apa saja? Harokat dhamma, harokat fathah, harokat kasroh. Ya, bisa terus sekali. Terus Darul Arqami. Lafal Arqami ini dalam susunan idhofah ini menjadi lafal contoh apa? Lafal apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ya. Pokoknya perhatian mudhaf ilaih. Begitu saling berpasangan antara susunan idhofah tersebut. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ada lafal apa? Saudara Rosyid lagi.
Amalun sholihun. Oke, amalun sholihun ya. Oke, sama-sama. Amalun sholihun. Amalun sholihun. Oke. Lafal amalun sholihun ini termasuk susunan apa, saudara Umam? Itu apa? Naat manut. Ya, naat man'ut. Mana naatnya? Naatnya soleh. Ya, sholihun ya. Terus mana man'utnya? Manutnya amalun. Ya, amalun. Naat man'ut. Ini jika dilihat dari harokatnya ini termasuk irob apa? Iqrab rofa. Ya, irob rofa ditandai dengan harokat. Doma. Ya, harokat domah ya. Domah kain. Ini nakira apa ma'rifat ini? Nakiro. Ya, nakiro karena tandai dengan tanwin ya. Tanwin. Nah, pokoknya jelas, sudah jelas. Terus yang keempat, lafal apa ini cuma dibaca saudara Habib, ayo baca. Tolabul haqqi. Ya, tolabul haqqi. Tolabul haqqi ini termasuk sunan apa mas? Sunan idofah. Idofah ya, benar sekali. Idofah. Lafal tolabu menjadi apa? Menjadi mudhof. Terus belahnya menjadi apa? Menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih termasuk susunan idofah. Ini isim, ya ini juga isim, gitu, sama-sama isim. Oke, sudah bisa semua, insya Allah ya. Kemudian ketika kalian semua ingin membuat contoh, misal tentang naat dan man'ut, kalian tinggal dengan menggunakan bahasa Indonesia seperti apa dahulu. Misalnya kalian ingin mensifati murid yang pintar. Nah, kita teliti dulu mana sifatnya dan mana yang disifati. Kira-kira yang disifati apa? Apa? Yang murid. Ya, murid. Terus yang menjadi sifatnya? Menjadi sifatnya itu perilaku apa watai. Ya. Pintar itu ya. Tadi kan Pintar. Murid pintar. Oke, nah. Ketika sudah mengetahui keduanya, nah kita tinggal mengubahnya menjadi bahasa Arab. Oke. Kita tuliskan di sini. Bahasa Arabnya murid apa? Tilmidun. Ya, tilmidun. Kemudian bahasa Arabnya pintar? Mahir. Mahirun ya. Jadi tilmidun, mahirun. Jadi keduanya ini sama-sama dalam i'rabnya mirip rofa ya rofa. Kemudian yang mufrad yang mufrad. Terus ketika nanti ini jadikan tasnya ya naatnya pun mengikuti kata sebelumnya ya tasnya. Di sini nakiro ya nakiro. Ketika kalian menginginkan dijadikan sebagai marifat ya marifat. Itu mengikuti sama-sama ya. Ya. Oke, insya Allah sudah bisa semua. Semoga dengan kita mempelajari materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman? Tidak ada. Jika tidak ada, nanti saya akan memberikan tugas nanti kalian kerjakan, yaitu membuat 5 kalimat dari naat dan man'ut. Kemudian dan contoh idofah. Jadi naat, man'ut dan idofah. Susunan idofah kalian buat 5. Nanti kita tukar pada teman-teman sebelahnya. Kemudian kita koreksi bersama-sama agar bisa semua. Oke, semoga kita dengan mempelajari materi ini bisa bermanfaat bagi kita. Kemudian dengan bertahapnya kita memahami bahasa Arab itu dengan metode nahwu shoroh kita bisa memahami Al-Quran secara utuh, gitu ya. Baik. Hayya nahtatim dirasatana bi qiraati hamdalah man. Alhamdulillahirabbil alamin. Nafa'anallahu ulumakum, nafa'anallahu ulumana. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.